Gaksa dari kelompok 2. Dari video ini kita akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema konsep pencerahan penjualan pada penganggaran perusahaan. Untuk itu langsung saja ke pemateri pertama. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Safira sebagai pemateri pertama. Jadi apa itu perkiraan penjualan? Proses memprediksi jumlah produk atau jasa atau pendapatan yang akan diperoleh perusahaan di masa depan. Ramalan jualan berarti proses meramalkan produk yang dijual dari saat tertentu dan pada saat tertentu. Jadi, apa itu penganggaran perusahaan? Proses formal seluruh kegiatan perusahaan dalam unit kuantitatif atau moneter untuk jangka waktu tertentu. Yang pertama ada satuan moneter, umumnya dalam satuan uang atau bisa juga barang atau jasa. Yang kedua ada jangka waktu, umumnya mencakup 1 tahun. Yang ketiga ada komitmen manajemen, kesanggupan mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan yang keempat ada evaluasi berkala, kinerja dibandingkan anggaran, selisih dianalisis. Baik, saya Nadia Sustika, saya pemateri kedua. Saya akan melanjutkan tentang hubungan era perkiraan penjualan dan penganggaran. Dasar utama perkiraan penjualan menjadi tolok ukur anggaran. 2 arah, top down, target dan bottom up, realistis. Pengaruh operasional, produksi, bahan baku, tenaga kerja, kas. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat perkiraan penjualan. Tujuan rencana produksi akurat. Dasar penyusunan anggaran, mengurangi risiko bisnis, menentukan target dan strategi, mengatur persediaan dan distribusi, mendukung keputusan manajerial. Manfaat efisien operasional, perencanaan keuangan lebih baik, meningkatkan daya saing, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan konsumen dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Dan ada juga faktor pengaruh perkiraan penjualan, internal, strategi pemasaran, kapasitas produksi, kualitas produk, dan kebijakan perusahaan. Eksternal, kondisi ekonomi persaingan, teknologi, kebijakan pemerintah, dan musim. Dan yang terakhir, psikologis, preferensi konsumen, kepercayaan merek, dan persepsi harga dan nilai. Baik, saya akan memberikan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Liswanti, saya di sini sebagai pemateri ketiga. Jadi di sini kita masuk kepada metode perkiraan penjualan, yang dimana metode-metode sendiri itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sendiri mempunyai survei konsumen, pendapat tenaga penjual, pendapat ahli atau DLP, dan di pasar. Sedangkan kuantitatif dia mempunyai rata-rata bergerak, analisis tren, registrasi dan korelasi, dan terakhir analisis deret waktu. Selanjutnya kita masuk kepada studi kasus dan kesimpulan. Studi kasus sendiri itu kita mengambil PT Sejahtera Abadi, yang dimana perkiraan penjualan bulan Juni itu menggunakan linear trend. Di sini mungkin ada kesalahan tulis sedikit. Di sini namanya itu 2,023 unit dan non linear 2,015 unit. Di sini tuh saya mengambil metode non linear dan linear trend karena di sini sama membandingkan mana yang lebih realistis untuk digunakan perusahaan. Metode linear trend sendiri itu dia pas bulan pertama tuh dia menggapai penjualan tuh 1000 unit, dan kita memprediksi untuk bulan ke depan. Di sini bulannya tuh untuk mempermudah perhitungan Excel makanya diganti pakai angka. Jadi bulan memprediksinya pakai linear trend itu memprediksi pas bulan Julinya itu dia tuh 2,023 unit, dan metode non linear itu prediksi pas bulan ke-7-nya tuh dia mencapai 2,015 unit. Di sini tuh dia mempunyai hanya beda 8 unit, tapi di sini yang lebih baiknya tuh stabilnya itu kita pakai metode linear trend karena dia tuh yang lebih gampang dipahami. Kenapa di sini metode linear trend itu yang lebih realistis untuk digunakan perusahaan? Karena dia tuh selasi atau dia tuh lurus gitu, udah punya garis. Sedangkan kalau linear itu dia berlimpah, jadi dia agak susah dipahami. Begitu, sekian dari saya, mungkin selanjutnya kita serahkan kepada moderator. Itu tadi presentasi dari beberapa pemateri. Nah, untuk itu kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah perkiraan penjualan yaitu fondasi utama penganggaran perusahaan, hubungan saling ketergantungan, dan memastikan konsistensi target dan sumber daya. Saran yaitu integrasi metode kualitatif dan kuantitatif, bangun sistem informasi manajemen yang solid, evaluasi dan penyesuaian berkala, serta libatkan stakeholder untuk kembangkan skenario perencanaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.